Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Diana dengan NIM 180100060. Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. S1 reguler mata kuliah Mikrobiologi Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Sebelumnya itu, kita harus tahu pengertian vaksin itu sendiri. Pengertian vaksin. Vaksin adalah sediaan yang berasal dari senyawa penyebab penyakit atau produknya yang digunakan untuk menginduksi respon imun atau kekebalan aktif tubuh terhadap penyakit penginfeksi. Kedua, tujuan pemakaian vaksin ini agar tubuh tidak mudah terserang penyakit menular sebagai pencegahan. Ketiga, melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali senyawa penyebab penyakit. Ketiga, mekanisme kerja. Mekanisme kerja itu pertama menginduksi respon imun, artinya antigen vaksin disuntikkan ke dalam tubuh. Kedua, merespon infeksi oleh patogen asli, artinya respon imun ini meniru respon alamiah tubuh dalam merespon infeksi oleh patogen aslinya. Ketiga, vaksin dibuat dari komponen yang dibatasi atau dihilangkan kemampuannya sehingga tidak menyebabkan penyakit namun tetap dapat menginduksi kekebalan. Pengertian virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, merupakan virus single-stranded berasal dari kelompok Coronaviridae. Sifat dari COVID-19. SARS-CoV-2 tampaknya menginfeksi saluran udara bagian atas dan bawah. Mungkin karena dapat mengelitasi furin di mana-mana. Ketika infeksi berlanjut, paru-paru tersumbat dengan sel-sel mati dan cairan serta membuat pernapasan menjadi lebih sulit. Dalam kondisi ini, sistem kekebalan tubuh akan melawan dan menyerang virus, sehingga menyebabkan peradangan dan demam. Tetapi dalam kasus yang ekstrim dan menyebabkan kerusakan lebih dari virus yang sebenarnya. Bentuknya menyerupai mahkota pada umumnya. Diameter virus rata-rata partikel adalah 12 nanometer dan memiliki diameter amplop sebesar 85 nanometer. Adapun cara penyebarannya, pertama penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara hingga bernapas. Kedua, penyebaran virus corona melalui udara. Bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Ketiga, permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus
dari orang yang batuk atau bersin. Lalu, virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Keempat, penyebarannya itu melalui vesel oral atau limbah manusia. Vesel oral yang terinfeksi itu seperti urin dan feses. Namun WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Sebelah kanan ada cara penyebaran virus corona. Metode penyebabnya di sini sudah ada gambar-gambarnya, dan droplet melalui bersin, batuk, kontak fisik, contohnya berjabat tangan, sentuhan, sama feses. Untuk ketahanan hidup virus ini, lama partikel virus corona mampu bertahan hidup itu 1 hari di karton dan permukaan yang sejenisnya, 2-3 hari di plastik dan stainless steel. Cara pencegahannya, pakai masker, jaga jarak, utamakan higienitas, tetap di rumah saja. Dan jangan lupa berolahraga. Adapun teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama, inaktif vaksin. Vaksin inaktif. Vaksin virus hidup virus inaktif. Pada metode ini, virus yang secara alami bersifat patogen diproduksi dalam jumlah besar dan diinaktifkan dengan menggunakan bahan kimia atau prosedur fisik yang dirancang untuk menghilangkan sifat infektif dari virus tanpa kehilangan sifat antigenitasnya, yaitu kemampuan respon imun yang diinginkan. Contoh bahan kimia untuk inaktivasi sendiri itu pertama ada formalin, kedua beta propiolaktin. Contoh vaksin virus inaktif itu ada vaksin influenza, poliovirus, dan rabies. Kedua ada attenuated vaccine. Yaitu vaksin virus yang dilemahkan. Pelemahan dilakukan dengan menumbuhkan virus yang inang yang lain yang berbeda dari sel inang normal seperti telur ayam yang berembrio, atau dengan media kultur jaringan. Adanya embrio merupakan makhluk hidup, sel hidup sesuai dengan pertumbuhan virus. Virus akan berkembang pada media dalam telur ayam. Selanjutnya, virus dan media akan dipisahkan melalui metode pemurnian, melalui sentrifugasi, filtrasi, kromatografi. Pertama, vaksin akan disuntikkan di allantois, lalu akan berkembang, dipecahkan dan mengambil virus, supaya virus bisa diisolasi dan diinaktivasi dan dilemahkan atau dimatikan. Muatan mampu berkembang biak lebih baik dibanding virus tipe liar atau wild type tipe
Pada kondisi selektif tersebut akan meningkat selama replikasi virus. Jika muatan tersebut diisolasi, dimurnikan, dan diuji patogenesitas pada model yang tepat, beberapa tipe muatan dapat memiliki sifat patogen yang lebih rendah dibanding induknya. Muatan tersebut merupakan kandidat yang baik sebagai vaksin karena mereka tidak lagi berkembang dengan baik pada inang alaminya, tetapi memiliki kemampuan bereplikasi yang cukup tinggi sehingga dapat menstimulasi respon imun tetapi tidak menimbulkan penyakit. Ketiga, ada subunit vaksin, yaitu mengambil hanya satu bagian protein virus untuk dibuat menjadi suatu virus. Contohnya vaksin hepatitis B dan vaksin influenza. Biasanya protein yang diambil kemudian dijadikan sebagai antigen untuk vaksin. Terbukti dapat merangsang antibodi. Nah, proteinnya itu biasa dari surface atau vaksin diformulasikan hanya dengan beberapa komponen yang dimurnikan dari virus tanpa memasukkan seluruh bagian virus, disebut vaksin subunit. Komponen virus yang diambil adalah protein virus yang dikenali oleh antibodi. Pada banyak kasus, protein yang digunakan adalah protein struktural virus, khususnya protein yang ditemukan pada permukaan virion yang merupakan target utama dari respon imun. Viral vector vaksin, yaitu vaksin berbasis vektor virus membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral dengan memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Kemudian ada DNA based vaksin. Yaitu mengklon suatu gen virus yang cocok pada virus non-patogen, bakteri, ragi, atau sel serangga atau sel tanaman untuk memproduksi protein yang imunogenik. Misal, protein S tadi caranya ambil protein S dari virus. Pada teknik ini kita mencari yang dicari adalah gen DNA yang ada di dalam virus. Gen apa yang mengkode protein CS ini, kemudian gen dipotong, kemudian dipindahkan ke plasmid, berperan dalam mengkodekan suatu protein. Lalu si plasmid dimasukkan ke sel tertentu yang tidak patogen. Contohnya kayak E. coli yang pagenetisitasnya rendah. Plasmid yang berada di dalam E. coli yang berisi gen protein CS ini yang sudah disisipkan membuat perubahan sehingga E. coli yang tadi tidak dapat memproduksi protein S menjadi memproduksi protein S. Lalu E. coli ini dibiarkan, lalu diambil protein S-nya saja dan dimurnikan, lalu dijadikan antigen sebagai vaksin.
Vaksin RNA atau RNA based vaksin merupakan salah satu teknologi vaksin berbasis asam nukleat yang sedang dikembangkan untuk COVID-19. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatannya dalam memperoleh untuk data patogen sehingga dapat diperoleh dengan cepat dan aman. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan vaksin COVID-19 yaitu dari PT Sinovac yang berasal dari Cina. Vaksin ini sudah diuji klinis sampai ke manusia, jadi aman, dijamin keasliannya juga. Kemudian yang di Indonesia itu PT Bio Farma. Nah, sebelumnya itu uji klinik vaksin COVID-19 Sinovac saat ini telah berlangsung selama 1 bulan lebih, menunjukkan hasil awal yang cukup baik pengembangan uji vaksin ini. Nah, di Indonesia itu dilakukan kerjasama dengan PT Bio Farma dan BPOM. Vaksin merah putih, vaksin ini dikembangkan oleh Exgiman menggunakan strain virus corona yang ada di Indonesia. Pengembangan vaksinnya sudah separuh jalan setelah Exgiman mendapatkan bibit vaksin dari hasil penelitian, maka akan diserahkan pada PT Bio Farma untuk diuji klinik 3 kali. Kenapa harus di PT Bio Farma? Karena PT Bio Farma untuk pembuatan virusnya vaksinnya sendiri itu alatnya sudah aman dan lengkap dan sesuai prosedur. Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Semoga yang presentasi yang saya paparkan bermanfaat. Terima kasih.